Teman-teman, kali ini kami ada di sebuah perumahan elit dan lokasinya sangat premium. Ini total 20 unit dan saat ini sudah dilengkapi dengan gate serta pos security, sehingga nanti untuk keamanan di perumahan ini dijamin bakalan aman karena juga sudah dilengkapi sama pagar keliling. Dan yang paling menarik, ini ke Jalan Palagan dekat Hotel Hyatt, cuma 100 meter aja, sehingga ini sangat memudahkan sekali teman-teman yang pulang dari kota ingin segera istirahat, tidak perlu masuk-masuk, cukup 100 meter dari Jalan Palagan sampai ke perumahan ini. Ini total 20 unit dan untuk saat ini kita akan coba berkunjung ke unit yang sudah ready. Nah, ini untuk gate-nya simple dan ini memang kawasannya untuk para kaula muda, karena dari segi konsepnya teman-teman, gate-nya sendiri bisa melihat ini simple, garis lurus, dan permainannya warna juga alami, yaitu abu-abu kecoklatan yang saat ini memang lagi ngetren. Oke, untuk gate-nya sendiri ini baru dipasangi menggunakan pagar yang biasa, tapi ketika nanti kan sudah ada pos security di sini, tentu sudah ada orang yang bisa membukakan ataupun menutupnya, atau mungkin juga menggunakan remote. Nah, untuk jalannya sendiri ini lega banget. Teman bisa lihat itu mobil misalkan berjajar 3 pun masih bisa, 4 masih bisa, karena yang memang ini jalannya kisaran 8-9 meteran kurang lebihnya. Nah, untuk unit ini kita tanahnya 113 meter persegi dengan lebar depan 8, posisinya hadap ke utara. Nah, untuk kawasan ini rumahnya ada yang hadap selatan dan juga hadap utara. Kita langsung aja ke sini. Ini mengusung konsep Skandinavian, minimalis, simple. Teman bisa lihat sendiri dari segi fasadnya, dia permainan garis dan permainan warna yang generasi muda saat ini lagi disukai. Untuk warnanya yang di bagian tengah dia menggunakan abu-abu kecoklatan, menggunakan kamprot, dan mungkin dari segi kamera tidak begitu kelihatan, tapi ketika teman-teman berkunjung sini itu bisa benar-benar dinikmati karena beda sekali untuk warna abu-abu tua yang ada di samping dengan dia membentuk Skandinavianya. Dia acian halus dan dicat warna abu-abu tua. Yang menarik di bagian fasad sebelah kiri ini ada satu permainan besi hollow dipasang vertikal ke atas. Ini membantu kesan tingginya di sini dapat banget, sehingga untuk kelihatan yang lebih gagah yang diharapkan di sini bisa didapatkan. Kemudian tidak monoton saja, di samping kanannya ini ada satu permainan jendela kaca, sehingga untuk selain pencahayaannya di dalam ruangan itu bagus banget, tapi ketika dilihat teman-teman di sini membuat permainannya ramai tapi dengan permainan yang simple. Nah, yang paling menarik di sebelah sini ada satu permainan mundur. Teman-teman bisa lihat mungkin sekilas dari potongannya, nanti ini adalah suatu munduran dipasang jendela di situ untuk akses tangga, dan yang di sampingnya sini juga dia ada satu munduran dengan kapelannya, dia juga untuk akses tangga. Ini untuk area tangga didempetkan dengan rumah yang satunya, sehingga ketika mungkin di dalam rumah itu lagi rame, suaranya itu tidak langsung nempel ke tetangga. Nah, ini juga diterapkan di sebelah kanan, sehingga untuk area-area yang sering terjadi komunikasi, sering terjadi keramaian, itu tidak langsung nempel sama tetangga, sehingga tidak mengganggu privasi satu sama lainnya. Menarik bukan? Teman-teman, di sini sudah dibonusi kanopi dan keren. Ini menggunakan besi WF. Ini kisaran yang ukuran 15 cm dengan posisi di sebelah kanan rumahnya dikasih space ini kisaran 2 meter untuk area tamannya. Dan untuk kanopinya sendiri, untuk di bagian rangkanya dia menggunakan besi hulu kisaran 3x6, kemudian yang tengah ini kisaran 1x3 dengan menggunakan atap polikarbonat warna ungu, sehingga untuk kelihatan warnanya di sini nyatu. Dan di bagian area bawah ini
panasnya bisa tereduksi sehingga untuk mobil di sini bisa selalu adem. Oke, untuk lantainya menarik. Sebelum naik ke area carport, di sini ada satu pasangan kanstin dan difungsikan juga sebagai selokan. Nanti dia akan turun ke area selokan yang di sini pojokan sudah disediakan. Nah, untuk naik lagi ke sini ini ada satu trek. Dia dipasangi menggunakan batu alam 1 2 3 4, ini mungkin kisaran 60-70 cm, sehingga untuk jalan kaki misalkan mau lari pun ya ini enak. Oke, nah untuk lantai carportnya dia menggunakan granitel, ukurannya pun gede ya, 60-60, dan posisi untuk tali airnya dia lebar kisaran 2 cm dan itu menerus dari ujung sampai ke bawah, sehingga nanti misalkan nyuci mobil itu benar-benar aliran air tidak terhambat dan bisa langsung turun ke area tamannya di sini dan bisa terus lagi ke area selokannya. Dan yang menarik dari segi pemasangan kanopi, teman-teman bisa lihat ini ada satu pemasangan lampu downlight. Ini tidak terlihat untuk dari segi kabelnya karena dia dimasukkan ke dalam rangkanya dan disalurkan ke listrik yang sudah disediakan, sehingga kelihatannya dari bawah meskipun tidak dikasih plafon dia tetap rapi. Oke, di bagian sini ini ada satu pasangan jendela yang tentu sangat bermanfaat sekali untuk pencahayaan di dalam. Dan yang menarik, mungkin Kang Rizky bisa kesini, dia menggunakan aluminium, ini kalau nggak salah IKK, kualitasnya di atas daripada Alexindo, terlebih dari Inkalum, sehingga ini memang kualitasnya untuk di perumahan ini benar-benar sudah dipikirkan. Kita ke area sini, ini ada satu step dan di atasnya juga sudah dikasih kanopi, dan di bagian depan untuk area taman ini sudah benar-benar terbuka, sehingga untuk tanamannya di sini nanti bisa benar-benar tumbuh dengan sehat. Dan teman-teman turun dari mobil ini misalkan hujan, tampias sudah diantisipasi dari pasangan kanopi yang sudah diperbesar ya. Nah, menariknya ini juga kedetailannya sudah dikasih tali air, sehingga ketika ada rambatan hujan itu tidak masuk ke bagian plafon yang sana. Dan ini juga pinter untuk developernya, dia ngasih warna yang coklat gelap, sehingga untuk aliran airnya nanti itu tidak itu kelihatan ketika memang benar ada tampiasan ataupun rambatan air yang masuk ke sini, sehingga nanti untuk maintenance-nya di sini sangat mudah. Nah, ke arah sini terasnya ini cukup lega menggunakan granitel. Untuk kehalusannya ini stepnya sama seperti yang ada di carport, tapi naik ke atas dengan motif warna yang serasi, tapi dia lebih halus, tapi memang cocok untuk area teras, halus tapi tidak yang glossy, sehingga di kaki ataupun di sandal sepatu itu masih anti slip teman-teman. Nah, untuk lebarnya ini kisaran 2,5, kemudian untuk ke belakang ini kisaran 1,5 ya, masih muat. Misalkan di sini mau dikasih ban-banan untuk duduk, di bawahnya nyimpen sepatu. Nah, yang menariknya untuk pintunya sendiri ini menghadap ke samping, sehingga misalkan dibuka pun privasi dari luar itu bisa terjaga. Kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya. Masuk. Nah, nanti teman-teman ketika mengambil unit di sini sudah bonus satu smart door lock dari si Solid. Nah, ini adalah area ruang tamu sekaligus ruang keluarga di lantai 1. Nah, untuk tipe rumahnya ini 88, sehingga memang ya cukup kecil untuk di rumah ini. Tapi misalkan teman-teman mau mengambil unit dengan tipe yang lebih besar, 105 mungkin atau mungkin 120, karena kebutuhan ruangan, nanti bisa saja dikonsultasikan sama arsitek dari developer ini. Oke, bukaannya lebar dengan mengusung konsep open space sehingga kesannya lega. Dan di area sini ada satu sofa. Kalau ini sih bisa sebenarnya untuk muat 4 orang, dan di depan ini kebetulan belum dipasang TV,
Tapi nanti misalkan teman-teman request dengan TV ukuran yang gede, ini bisa banget. Nah, di area depan sini ada satu meja, tapi ini kurang ke sini sih ya, tadi tinggal ditarik aja. Posisinya mejanya dia menggunakan hulu dan di bawah dia menggunakan HPL biasa. Nah, untuk di tengah-tengahnya karena ini kaca, di bagian bawah dia dikasih rak-rak untuk penyimpanan ya, pajangan-pajangan yang mungkin bisa untuk dinikmati. Nah, bagian backdropnya ini yang menarik, dia menggunakan WPC, warnanya hijau Tosca ya, dipadu padankan sama ini HPL motif kayu, dan seratnya pun teman-teman bisa lihat ini yang terasa, sehingga geradakan dari si motifnya ini juga bisa dirasakan. Dan untuk coakannya ini kok mepet banget, sebentar ya. Oke, nah ini ada di bawah sehingga nanti teman-teman untuk membuka tinggal ditarik saja, dan di bagian dalam dia dikasih warna putih dan posisinya memang belum soft closing, tinggal nanti dipasangi klepnya aja. Nah, dari segi tinggi ini mungkin kisaran 30 cm sehingga memberikan kesan lega, ketimbang nanti untuk masang mejanya ini lebih tinggi sehingga kelihatannya mungkin agak sedikit sumpek dibandingkan dia dengan ketinggian seperti ini. Dan dipadu padankan dengan nanti di bagian atas ada hiasan-hiasan yang sudah dikasih lampu sorot. Oke, di bagian belakangnya ini menarik, ada satu area dapur dan minibar. Sebenarnya ini misalkan teman-teman mau difungsikan sebagai kamar tidur bisa banget, tinggal dikasih sekat aja, cocok untuk kamar tidur anak. Karena dari segi lebarnya sendiri dia kisaran 2,5, nanti ke belakang ini kisaran 3 meter. Kebetulan ini difungsikan sebagai area dapurnya. Ini menarik, ini sudah menggunakan marmer, kemudian dipadu padankan ini menggunakan warna hijau Tosca, mirip seperti WPC yang ada di backdrop TV. Dan atas ini kasih lampu hias gantung yang serasi. Dan untuk di bagian depannya sini dia dikasih kaca, fungsi banget nanti ketika teman-teman turun mau berangkat kerja dari sana bisa sedikit sarapan dan selesai, ngaca sebentar langsung berangkat. Nah, kita ke bagian sini. Untuk dapurnya ini enak banget, terang dan pencahayaannya di sini bisa maksimal serta udaranya juga bagus karena di belakang ini view-nya langsung ke arah taman. Dan untuk ambalannya dia bisa ditaruh full di bagian sini sehingga untuk fungsinya dan kenyamanannya di sini bisa ada. Oke, ini sudah menggunakan marmer. Nah, di bagian bawah dia dipadu padankan menggunakan motif serat kayu yang agak sedikit kehijau-hijauan. Masih serasi warnanya. Dan untuk coakannya ada di bagian atas. Ini membuka seperti ini. Oke, nanti teman-teman untuk yang mau ngambil unit dengan full furnish bisa, ataupun yang non furnish juga bisa. Nanti tinggal custom semuanya. Dan di sebelah sini sudah dikasih satu kulkas, dan di bagian atas oke ini seperti ini. Dan ini wah, ini ada satu tarikan sehingga memang keren sih, sehingga jika teman-teman mau mengambil barang yang sekiranya itu agak sedikit jauh ke sana, tinggal ditarik saja dan diambil dari samping. Lumayan memudahkan. Oke, nah ini sudah dikasih satu meja bar, tinggal nanti dikasih satu lagi di area depan sehingga untuk bisa makan. Dan memang kalau ditaruh sini juga enak karena bisa sambil nonton TV yang ada di sana. Oke, ini untuk area lantai 1, teman bisa lihat untuk lantainya sendiri saat ini dia menggunakan granite warna full putih sehingga kelihatannya bisa lebih lapang. Dan misalkan teman-teman mau mengupgrade kan, karena memang di sini unitnya masih tersedia banyak, bisa
milih dengan slab marmer mungkin itu juga bisa banget. Di lantai 1 ini ada satu kamar mandi sharingnya, dan posisinya juga mudah untuk diakses ketika nanti teman-teman ada tamu di sini. Ini keren. Pencahayaan saya tidak menyalakan lampu, teman-teman bisa melihat ini sangat terang sekali karena di bagian belakang ini ada satu jendela besar yang bisa dibuka. Ini masuk langsung ketemu wastafel yang memang sekiranya sering banget difungsikan oleh kita, dan pemasangan graniternya dia juga rapi, meskipun dia tidak sampai ke atas, tapi ini sudah cukup untuk area mandinya di sini karena memang ini jangkauannya juga tidak sampai, mungkin kisaran 2,5 meter. Nah, kemudian di area sini sudah ada klosetnya. Saya cari di sini tidak ada shower, berarti ini area powder room untuk mandi, nanti di atas ada. Nah, lantainya ini sudah dipikirkan benar, sudah diturunkan, dan memang ini khusus lantai kamar mandi, sudah anti slip. Oke. Dan yang spesial ini di area belakang masih ada satu sisa tanah yang sangat luas. Wah, nyaman banget sih. Sudah dipasangi terasnya menggunakan kayu, tinggal dikasih sofa outdoor, ya, kursi outdoor, tinggal nanti bisa menikmati taman di sini. Misalkan mau dibangun kolam renang pun di sini masih bisa banget. Ini dari sana sampai sana 8 meter. Nanti ini lebarnya mungkin kisaran 4 meteran ya. Bisa banget untuk dijadikan kolam renang. Oke. Dan yang di area belakang sini juga sudah benar-benar dipikirkan, dia sudah dikasih tali air sehingga memang nanti airnya itu untuk masuk ke arah plafon yang putih ini bisa diminimalisir. Kita langsung naik aja ke lantainya, lantai 2 maksudnya, dimana teman bisa lihat tangganya. Ini kalau membuat seperti ini sih memang harus benar-benar dipikirkan banget karena ini ada satu permainan masuk ke dalam. Dibuat seperti ini selain untuk menghemat space, juga estetiknya dapat teman-teman. Karena misalkan ini kan kebutuhan kaki kisaran katakanlah 35 cm ya. Ini 35 cm dimasukkan ke sana sehingga jarak ke sini ini bisa terpotong sehingga space-nya ini bisa diminimalisir. Beda halnya dengan diluruskan sehingga dia nanti membutuhkan jangkauan untuk ruangan tangganya aja, dia bisa sampai ke sini misalkan tidak dimasukkan ke dalam. Keren. Oke, dan untuk pelinnya dia juga sudah mengikuti hingga memang benar-benar oke, dan untuk di setiap ujungnya dia sudah dihaluskan hingga anti selipnya di sini termasuk tape nosingnya dapat. Ini saya suka sekali karena ini ada jendelanya yang membuat terang di area tangga. Yuk naik ke atas. Oke, sampai di lantai 2. Ini keren sih, dia dikasih pasangan kayu biar lebih hangat untuk suasananya di sini. Ini langsung ketemu satu area teras, dan teman-teman di sini bisa lihat mungkin ke space-nya kisaran 1 meter, dan untuk di lantai 2 ini benar-benar dimanfaatkan untuk istirahat. Kita langsung aja ke sini, ada satu pintu kamar tidur. Lega banget sih ini. Oh ya, untuk di tipe 88 ini kebetulan dibikin 2 kamar yang memang ukurannya lega-lega, dan misalnya mau dibikin 3 kamar sebenarnya bisa tadi diletakkan di area dapurnya, nanti dapur bisa dialihkan ke area belakang. Menarik teman-teman, konsepnya nyaman. Dengan adanya seperti ini mungkin juga dengan dudukan dari si bednya ini yang rendah, ini memberikan kesan lega ada area tempat tidur ini. Selain memang untuk kamar tidurnya ini sudah lega ya, 1 2 3 4 5 6 kisaran 3,5, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali 6 4 meteran. Memang sudah lega, tapi dengan didesain seperti ini dia
kesannya lebih lega. Nah, ini sudah ada space juga untuk almarinya. Dengan almari yang gesel seperti ini, dia memberikan kesan yang lebih simpel dan lega. Untuk meja rias sekaligus meja belajar bisa, kerja juga bisa. Ini ada lampunya. Oke, nah di samping sini jendela bisa dibuka sehingga nanti udaranya ngalir sih teman-teman. Ini untuk bagian belakang belum dikasih hiasan apa-apa, nanti tinggal teman-teman layout sendiri, nambahin sendiri biar lebih maksimal. Nah, di bagian atas plafonnya keren sih, dia pakai warna seperti warna fasad depan coklatnya ini untuk plafonnya. Kita masuk ke kamar mandi. Oke. Keren sih. Ketemu area wastafel, kloset duduk, dan ini ada area untuk mandinya. Secara fungsional dapat banget dan pengerjaannya juga rapi. Ini sudah ada kacanya, bisa dibuka juga sehingga misalkan tidak pakai exhaust fan, di sini juga nyaman. Dan untuk pemasangan pintunya dia sudah dipikirkan untuk ukuran kaca, ukuran pintu, sehingga tidak juga menyentuh si wastafelnya. Keren. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini kamar tidur pertama, yang selanjutnya adalah kamar tidur kedua. Ini ukuran yang istimewa semua sih menurut aku. Semuanya ukurannya lega-lega dan itu bisa tinggal pilih mau mana yang dijadikan kamar tidur utamanya. Tinggal nanti nambah aja skat di bawah jadi 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Wow, spesial. Jendelanya gede banget. Bagian bawah ini mati sehingga nanti untuk keamanan anak kecil bagus. Dan yang bagian atas ini yang bisa dibuka. Wah, luar biasa ini pencahayaannya. Yang tengah ini mati, kemudian yang ini hidup, yang bawah mati. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, dengan ukuran bed yang segini dengan dudukan yang agak sedikit tinggi memang memberikan kesan yang sedikit sempit dibandingkan yang ukurannya sedikit rendah, tapi selera sih untuk teman-teman ini semua. Pokoknya juga sudah ada kursi, dan misal mau dipasang TV pun di sini masih bisa, jaraknya juga masih jauh banget. Almarinya ini model push bottom. Oke. Ini juga sama, push bottom. Dengan ini tinggal teman-teman memakainya aja. Kamar mandinya ini ada 1 dan oke, sama sih, layoutnya sama, ketemu wastafel, kloset, dan ini bukan mandi. Cuma posisinya di sini karena tidak dapat jendela, mungkin perlu dipasang untuk exhaust fan. Oke teman-teman, itu sedikit review dari kami. Dan bagi teman-teman yang ingin survei ke lokasi perumahan ini, kontak kami saja di nomor yang ada di deskripsi. Dan untuk harganya, khusus rumah ini tanahnya 113, bangunan 88, full furnish, harga net 2 miliar. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil rumah siap bangun juga masih banyak pilihannya. Tanahnya mulai dari 113-an sampai 120-an masih ada. Dan yang mau ready stock dengan 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, itu ada di samping rumah ini persis. Harga mulai dari 2,1 miliaran. Dan bagi teman-teman yang mau survei ke properti Jogja lainnya, bisa kontak kami sehingga waktu teman-teman bertemu kami bisa langsung survei ke berbagai lokasi langsung. Dan bagi teman-teman yang pengen membangun rumah, kebetulan sudah memiliki lahan ataupun mau merenovasinya,
Kami juga ada tim konstruksi, sehingga insya Allah kami bisa membantu untuk membangunkan rumah impian teman-teman ataupun merenovasinya. Yang mau bangun kos-kosan, perkantoran, gudang, kami juga insya Allah siap. Hubungi kami saja di nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.